Bupati Tegal Haji Ishak Maulana Rohman merespon langsung atas sejumlah petani yang menjerit akibat lahan pertanian di wilayah Kecamatan Lebak Siu dan Balapulang yang kurang mendapatkan suplai air. Respon tersebut ditunjukkan saat orang nomor 1 di Kabupaten Tegal itu melakukan peninjauan kepada penyebab aliran yang kekurangan mendapatkan suplai air karena adanya perbaikan saluran irigasi. Dalam kesempatan itu, Bupati Ishak sempat berdialog dengan para koordinator pekerja proyek dan menemukan titik solusi untuk memecahkan permasalahan. Setelah berdiskusi, Bupati Ishak kemudian menggiring koordinator proyek untuk bersama-sama menemui petani yang sudah menunggunya. Ia kemudian melakukan dialog bersama dengan para petani yang didampingi dengan para pelaksana proyek. Ishak berujar bahwa dirinya turun dan melihat secara langsung proses pembangunan revitalisasi Bendung Danawari. Sebab, seminggu ini dirinya memang mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat, terutama Desa Timbang Reja, Danawari, dan Lebak Siu. Pihaknya juga secara langsung bertemu dengan pelaksana proyek yang juga didampingi oleh pejabat Kementerian Pertanian sekaligus dialog bersama warga. Ishak menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah dirembuk bersama baik dari pelaksana proyek, pemerintah dan warga. Proyek revitalisasi dikatakan memang penting dan petani juga ikut lebih penting. Bupati menyebut bahwa petani juga penting untuk dikawal, apalagi program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan yang kemudian pihaknya bersepakat untuk tidak mengabaikan salah satunya. Oleh karena itu, kata Ishak, hasil dialog juga mengusung beberapa solusi, yakni menyodet saluran air menggunakan pipa agar melewati pekerja konstruksi. Kemudian lanjut Ishak adalah percepatan pelaksanaan proyek agar dampaknya tidak terlalu berkepanjangan, yakni di mana mereka juga bakal menghadirkan beberapa pekerja tambahan. Yang ketiga adalah kompensasi atas petani berasal dari Kecamatan Lebak Siu dan Balapulang terdampak dan terancam gagal panen, sehingga ini bentuk perhatian darinya. Ya, kita tadi turun lah, monitoring, kita melihat proses pembangunan revitalisasi Bendung Danawari. Karena apa? Seminggu ini kita menerima banyak laporan dari masyarakat dari Desa Danawari, Timbang Reja, sekaligus Lebak Siu, Kidul ya. Kita menerima adanya kekeringan di saluran irigasinya, kekeringan dan juga berdampak pada pertanian, terus berdampak juga pada sumur-sumur warga mengalami kekeringan. Jadi kita sudah melihat, langsung turun ke lapangan, kita bertemu juga dengan pelaksananya dari PT Minarta ya, terus kita juga turun bersama dari Ketua Komisi 3, terus juga ada dari Kementerian Pertanian. Karena apa? Ternyata aduan masyarakat sudah sampai ke Kementerian. Terus juga kata beliau nih dari Bu Erna, dari Dirjen apa Bu? Dari Dirjen Tanaman Pangan. Dari Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian langsung diinstruksi oleh Pak Menteri untuk survei langsung mengetahui kondisi real lapangan. Karena apa? Sudah terdengar sampai Kementerian. Sehingga tadi kita sudah musyawarah untuk mencari solusi akibat penutupan bendung. Jadi sudah disampaikan, salah satunya adalah kita akan upayakan untuk ini ya Pak, menyodet saluran air menggunakan pipa ya diameternya 40 atau 50 cm supaya melewati pekerjaan konstruksi. Asupan air iya, supaya asupan air di bawah di aliran sekundernya tetap ada. Satu itu, yang kedua juga percepatan, kita minta dari pelaksana untuk percepatan supaya dampaknya tidak terlalu panjang. Yang ketiga juga ini aspirasi warga masyarakat ingin adanya kompensasi karena masyarakat di daerah sini Danawari, Timbang Reja, Lebak Siu terdampak dan terancam adanya gagal panen. Luasnya juga lumayan, sampai tadi informasi dari Hutan KP ini sampai berapa Pak? 240 hektar yang terancam gagal panen. Sehingga ini menjadi keprihatinan kita bersama, apalagi pemerintah pusat ini kan sedang gencarnya perluasan lahan sawah kan. Ya, CPCL-nya kita pantau terus, swasembada pangan juga menjadi program prioritas, maka pembangunan dan pertanian ini harus berjalan bersama supaya tidak ada sisi yang dirugikan. Rencananya sodetannya kapan dilaksanakan? Nah, ini dari pelaksana, kebetulan beliau pelaksananya akan menyampaikan nanti ke Pimpronya apa direkturnya kira ya, untuk segera kita menunggu jawaban.
Kalau pengennya masyarakat secepatnya, kalau bisa besok dipasang, juga besok dipasang. Dan pemerintah Kabupaten Tegal juga akan ikut mencarikan solusi, salah satunya nanti dari mana BPD. Oh ini Kolaborasi. iya, kolaborasi dengan PT Minarta dan Pemda Tegal melalui BPD akan memasang selang, tapi ukurannya memang tidak terlalu besar, 1,5 inch, nanti kita akan sodet juga, kita punya selang 1,5 kilometer. Tapi paling pentingnya adalah nanti yang dari PT Minarta ini harapannya segera dipasang, karena kalau menggunakan 1,5 in nggak cukup untuk mengairi 240 hektar. Sementara, pelaksana proyek Sumarto mengatakan pekerjaan ini memang telah dilakukan penutupan saluran irigasi induk pada 3 hingga 4 Juli 2025 kemarin. Target selesai yakni 2 bulan ke depan. Sumarto menjelaskan perbaikan saluran irigasi ini memang memakan waktu yang lama dengan panjang perbaikan mencapai 1,4 km. Selain itu, dia menambahkan juga bakal adanya perbaikan saluran inspeksi yang direncanakan untuk diaspal untuk dimungkinkan bisa meningkatkan potensi wisata di sini. Kalau di induk sendiri itu kita mulai penutupan tanggal 3 atau 4 Juli kemarin. Target kami itu 2 bulan. 2 bulan berarti tanggal 5 September saya sudah selesai. Tapi dengan adanya situasi hari ini kami coba nanti akan lakukan koordinasi besok untuk mempercepat gitu Pak. Jadi planning kami ya dalam rangka mempercepat akan nambah tenaga kerja, jam kerjanya juga bisa sampai malam. Kami upayakan biar secepat mungkin lah. Tapi target kami terlama itu 5 September Pak, 2 bulan.